pemirsa, terima kasih masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Semua itu perlu proses, perlu perjuangan, perlu bersabar. Seperti ibu-ibu bisa hadir di sini juga perlu proses, bersabar ya Bu ya. Alhamdulillah dipanggil dan diberikan kesempatan. Dan Bapak pemirsa di rumah bagi yang sudah mengisi formulir dan mendaftar lewat WhatsApp, mohon bersabar. Itu tumpukannya udah banyak sekali. Itu yang formulir. Yang lewat WhatsApp itu sudah 25.000 lebih. Udah ganti HP. Iya, ngehang terus. Hang. Tim kita tuh sampai juling-juling baca satu-satu. Ya karena harus dibaca diteliti satu-satu. Jadi kalau nggak asal dilewat-lewatin nggak. Jadi kalau yang sudah kirim tapi belum dipanggil bersabar saja dulu ya. Karena ada juga yang lewat HP itu bilang, Ustadz saya sakit bisul gitu. Gimana coba? Udah aja. Gimana? Harusnya detail kan? Harusnya detail. Nama ini pekerjaan ini, masih single apa enggak? Perlu itu single atau enggak? Perlu. Set. Tadi dulu itu Ustaz Zaki. Itu Ustaz Zaki. Dari tadi di situ. Iya. Sini Ustaz sini. Lagi ikut ngaji. Oh ibu ikut ngaji. Weh, jangan ikut ngaji. Ustaz Zaki tepuk tangan nih Ustaz Zaki Mirza. Ceramah ini. Lagi ngaji lagi enak-enak ngaji Iya udah di sini aja nggak apa-apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sehat. Ya alhamdulillah. Ketemu lagi nih. Iya teman lama ya. Nggak bosen-bosen. Insya Allah enggak lah. Iya alhamdulillah. Enak kursinya. Iya empuk. Iya nih betul. Kasihan ya duduk Ini nggak bisa nyender nih ngejeklak gitu. Iya benar. Alhamdulillah. Nyaman Lagi kursinya ngaji. nyaman. Nyaman, enak. Mau tukeran? Enggak usah sini aja udah. Saat ini kita lagi ngebahas tentang itu jangan lelah untuk berbuat baik. Kebetulan termasuk ini berarti Ustadz tidak lelah berbuat baik juga ikut pengajian situ. Oh iya. Karena kan dulu banyak belajar dari beliau. Iya, dulu kan sama Ustaz Zaki juga ya. Iya. Contoh kebaikan salah satu yang saya belajar dari beliau dari dulu kebaikan beliau ini kan saya anggap beliau guru. Ya, tapi nggak pernah mau dicium tangan. Wih subhanallah, ditarik terus. Ditarik lagi. Iya. Takut diambil cincinnya Iya kali. itu. Gak pakai. Itu kan kebaikan yang ringan banget Ibu ya. Artinya belajar rendah hati dari beliau. Dulu sebelum nemenin beliau saya emosian. Sampai sekarang Ustadz masih bilang, Ustadz Zaki masih sering jengkel. Bener, lagi ngeliat nenek-nenek begini jengkel banget saya. Tapi ya jadi ngaji lagi, belajar lagi. Apalagi sekarang kan mungkin kayak saya saat lebih sering mungkin ceramah kemana-mana nyampein ya. Tapi kan untuk belajar nyentuh hati tuh banyak berbuat baik lagi susah. Ya, kayak tadi saya belajar dari bapak-bapak di sana tuh yang ngasih saya tempat duduk. Ya. Itu kebaikan juga loh. Yang suatu saat bisa jadi Allah ganti di saat naik bis atau kereta si bapak tiba-tiba ada ngasih tempat duduk. Jadi ngasih tempat duduk aja bisa menjadi sebuah kebaikan? Iya. Alhamdulillah ya Allah. Itu kebaikan banyak banget bisa. Alhamdulillah ya. Kode terus nih Ustadz nih. Iya kode nih. Alhamdulillah. Tapi berarti berbuat baik itu bisa kita sebut hablum minanas? Iya hablum minanas, hablunallah itu akan jadi satu sebenarnya. Iya, ada hubungannya. Hablum minanas nanti dapatnya di akhirat. Bisa aja nanti dibalas oleh Allah Ta'ala di dunia. Bener, jadi kayak ini Ustaz Zaki memberikan sesuatu hal yang baik. Kan nggak tahu nih sesuatu yang baik. Dan satu niatnya karena Allah. Tahu saya berikan ini karena memang ada dalilnya. Ada dalil. Jadi tidak hanya cuma sekedar kasihan, ada dalil. Nah kemudian setelah itu dengan niat karena Allah Ta'ala memberikan sesuatu. Suatu ketika putra-putranya udah mulai gede, nanti ada sesuatu ditolong, ini ditolong. Itu salah satu kebaikan. Salah satu, saya tidak bilang bahwa itu keharusan. Enggak, ini salah satu aja. Karena Allah itu memberikan suatu kebaikan itu banyak. Makanya istilahnya kalau kita itu memberikan sedekah, Allah itu akan membalas 10 kali ada. Tetapi kapan Allah membalas kita belum tentu tahu. Nah inilah yang saya ceritakan. Jadi nggak bisa kalau momennya kita itu sedekah 1 juta dapatnya 10 juta. Enggak.
Bukan matematika. Bukan matematika. Lebih dari itu. Ustaz, Lebih ya? dari itu. Bisa. Karena memang itu pernah saya alami. Dan beberapa dari santri-santri saya itu ngalamin. Kadang-kadang ketika efeknya datang baru kita gini, oh ini kali ya buah dari kemarin saya sedekah. Insya Allah seperti Dibalik, itu. bukan berarti kita diingat ya. sedekah supaya nanti dapat 10 kali lipat. Nggak bisa. Boro-boro kalau gitu. Iya, nggak bisa. Iya. Nggak bisa seperti itu. Iya. Begitupun seperti Ustaz tadi, tiba-tiba anak-anak kita sehat, anak-anak Iya. kita hormat. Baru kita flashback, oh alhamdulillah mungkin karena kita dulu juga hormat sama orang tua. Iya benar. Seperti itu. Seperti itu. Makanya kalau kita sering ada di arena gelanggang pertarungan ini ya. Sama. Jadi kalau ada anaknya yang sakit sebelum akil balik, nah itu memang orang tuanya lagi bertengkar. Memang benar. Makanya kita harus hormati suami, hormati istri, hormati orang tua sehingga anak kita aman. Itu salah satunya buahnya itu di situ. Ya. Siapa menuai, dia memanen, istilah orang-orang pada umumnya itu. Menuai sama menanen itu sama. Sama. Siapa menanam. Menanam. Maaf ya Ustaz, Nggak kan apa-apa. manusia tak luput dari kesalahan. Sama. Mau tuker di sini? Nggak usah. Oke, tapi menanamkan semangat untuk berbuat baiknya itu loh. Kadang-kadang kita naik turun ya, keimanan kita juga. Karena gini sih ya, kita tuh belajar lagi dulu dari beliau. Kita kalau berbuat baik sama orang lain, terus kepengen orang lain itu berbuat baik sama kita, kayaknya tipis deh. Maksudnya lebih sering sakit hati ibu ya? Wah mang iya gitu. Pengalaman biasa itu Ustaz. Kita baik sama tetangga, ngasih sayur sop gitu kan. Kan dicontohin Siti Aisyah kalau masak kata Rasulullah suruh dibanyakin kuahnya. Kuahnya supaya bisa bagi-bagi. Suka bisa bagi-bagi. Ini kuah semua daging nggak ada gitu kan. Di kolehan mana daging? Terus kita ngarepin supaya dibalas kalau ngasihnya mungkin semangkok, biar dapat 2 mangkok lah gitu. Ditungguin sehari, 2 hari. Yang tadi Ustadz bilang, karena kita ngitungnya pakai matematika manusia. Ini mana sop nggak nongol-nongol ya. Kemarin 1 mangkok, 2 mangkok. Kan jadi kesel. Ini boro-boro, mangkoknya juga enggak. Ngedumel. Jadi ngedumel. Tapi kalau semakin diikhlasin, semakin dilepas aja. Udahlah, biar Allah yang balas. Masih lupa aja udah. Bener. Ya. Malah semakin ikhlas kayaknya Allah jadi semakin sayang. Karena gini, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Kalau kita mau disayang sama Allah, kuncinya gampang banget. Sayangin aja semua orang yang ada di sekeliling kita. Iya. Makanya kan ya kita belajar dari siapapun Ibu ya. Nggak usah beda-bedain tukang ini tukang sapu, ini tukang catering, ini tukang parkir, nggak usah. Karena kita nggak pernah tahu, bisa jadi kebaikan mereka lebih banyak loh dari kita. Iya. Lebih ikhlas, tahajudnya lebih khusyuk, puasa sunnahnya lebih rajin. Kita ya kayak saya mungkin ustadz doang gayanya gitu kan. Tapi bisa jadi ya nggak ada apa-apanya lah, masih sering jengkel kata ustadz, masih sering marah Hanya ya. Allah yang tahu siapa yang berhak. Tapi ustadz tahu juga sih emang saya benar saya sering. Bisa kebaca juga. Bisa kebaca. Jadi kayak gini tuh memang pengen ngaji lagi sih ya. Iya. Karena selama ini mungkin lebih banyak tahu teori, tapi hal-hal ringan ini kan banyak yang beliau kasih contoh lah. Oh ternyata ayatnya ini kebaikannya contohnya kayak gini gitu. Iya. Dan bukti nyata juga efeknya seperti apa. Ya alhamdulillah. Tapi berbicara mengenai memberi, jadi kalau kita sudah memberi, bagusnya kita tuh lupakan apa yang telah kita berikan. Iya. Tapi ingat ketika orang memberikan apa kepada kita. Jadi Jangan pernah sampai- lupa ya. Apa? Kebaikan dari orang jangan pernah dilupain. Jangan pernah lupa, tapi ketika kita berbuat kepada orang, udah lupakan saja. Dan sampai ntar diungkit-ungkit, dulu aja gue kasih bla 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 Nah, bla itu. bla bla. Sakit hati banget. Yang kedua lagi, kadang-kadang kan di bulan Ramadan tuh kan ini beberapa bulan lagi kita masuk bulan Ramadan. Itu yang namanya anak yatim, aduh sehari bisa beberapa tempat dipanggil sini, panggil situ. Lewat Ramadan hilang, nggak pernah ada yang menyantuni lagi. Emang ya itu semangat untuk menyantuni anak yatim. Jangan ketika di bulan Ramadan saja, di hari-hari tertentu saja harus dipelihara terus. Tapi saya boleh nanya nggak? Kan saya lagi belajar juga. Itu saat supaya kita nggak cuma di bulan Ramadan nih. Kan semangat Bu Ramadan ya. Semua sedekah, jadi orang baik sebulan. Iya. Nah itu biar istiqomah nih saat jadi orang baik itu kira-kira kalau orang yang kebaikannya cuma sementara biasanya suka dapat sakit apa nggak San? Secara kesehatan? Kalau kebaikannya sementara, insya Allah selama ini yang saya amati enggak. Cuma itu akan menjadikan apa namanya ya,
keraguan di dalam hatinya, itu selalu ada keraguan. Contoh umpamanya, di bulan Ramadan Allah itu akan meningkatkan pahala. Makanya yang paling suka ngasih sedekah ke yatim piatu banyak. Tapi kalau hari biasa kan Allah nggak pernah diceritain, nggak pernah cerita pahalanya seberapa. Padahal kalau umpamanya dibalik, pada waktu hari biasa itulah orang-orang itu malah bisa aja dia dilebihkan daripada bulan Ramadannya. Karena orang di bulan Ramadan secara matematika real dia akan berhitung ini mumpung Ramadan nih, banyak. Di bulan biasa kagak, hampir semua orang muslim seperti itu. Jadi kita ngeremehin hari biasa tuh. Ngeremehin hari biasa, padahal yang titiknya itu hari biasa. Justru di situ kesempatan kita merebut hati. Merebut hati Allah sebenarnya, Betul, bukan betul. merebut hati siapa-siapa, Allah sebenarnya. Ya. Dan di titik itulah sebenarnya kita itu malah belajar. Nah itu yang selama ini orang itu berpikir hanya matematika di otaknya. Ya. Enggak. Lakukan semuanya di setiap saat, jangan di bulan Ramadan. Jadi kalau di bulan Ramadan itu ya biasa aja. Jadi kalau udah sedekah biasa, nggak ada Karena sudah hebatnya. dibiasakan dari Sudah terbiasa di bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Jadi pada waktu bulan Ramadan nggak ada punya pikiran hitung-hitungan matematika nanti diperbanyak sama Allah Ta'ala. Cukup dengan Bismillah aja sudah cukup. Ya. Dan berbicara mengenai hitung-hitungan ketika kita memberikan dalam hal ini anak yatim, jangan memberikan doain ya saya mau ini ya, mau pembukaan toko baru, udah anak yatim, doain laris ya. Itulah yang nama mempolitisir Doa hati. anak yatim. Ya, nggak boleh sebenarnya. Nggak bolehnya begini loh. Ibu-ibu kan sering tuh kalau ngasih ke anak yatim, doain ya biar anakku Lulus kuliah, anakku jadi PNS, anakku jadi apa, mamanya kan gitu ya, atau doakan biar sembuh. Sebenarnya yang begitu itu malah nggak boleh. Sebenarnya semua orang Muslim itu tahu bahwa salah satu doa yang dijabah oleh Allah Ta'ala adalah doa anak yatim. Udah tahu semuanya. Tetapi akhirnya dipolitisir, ngasih uang suruh doa. Inilah berbalas budi. Ini yang menjadi rusak otaknya orang-orang Muslim itu di sini. Bukan begitu caranya. Dan itu sudah berkembang. Nanti ke yayasan yatim, abang kita yang di yatim, yang memegang itu bilang, Bapak, Ibu mau doa untuk apa? Salah lagi sudah. Kepala yayasannya. Ini akhirnya budaya yang salah, mempolitisir. Iya. Akhirnya Allah ngetawainnya seperti itu. Jadi yang bagus gimana? Yang insya Allah yang bagus itu begini. Memang benar salah satu yang dijabah oleh Allah Ta'ala adalah doa anak yatim. Pada waktu kita bersedekah pada anak yatim, titik niatnya satu lillahi ta'ala. Nggak usah minta doa, mau Bapak doa apa, Mas doa apa. Nggak usah, udah saya niatnya lillahi ta'ala. Doa apa? Nggak usah. Tolong jangan dirusak iman saya. Walaupun karena boleh, nggak apa-apa. Nah nanti kalau suatu ketika berkali-kali kita situ, pasti Allah itu akan memberikan hidayah pada salah satu anak yatim. Pada waktu kita itu nanti berikan, ada anak yatim itu ngelihat, kok ibu ini ya yang datang terus, hafal dia. Kemudian dia bertanya sama abangnya yang sering ini, Bang itu ibu kok sering ini? Iya, sering dia. Terus dia minta doa apa? Ini anak normal ini. Dia nggak minta doa. Terus ngapain dia ke sini? Dia hanya cuma bilang ikhlas ngasih lillahi ta'ala. Ini anak ini bisa aja terus dia itu di sholatnya berdoa. Ya Allah, ibu itu yang kemarin ini. Dengan keikhlasan dan kehusuan. Dengan khusyuk itulah doa ini yang sebenarnya yang nanti diijabah oleh Allah Ta'ala. Itu jangan dicampur adukkan dengan keinginan kita. Selama ini begitu. Kalau teman-teman saya marah, silahkan. Marahlah pada Allah nanti. Ketahuan nanti. Karena saya mencoba meluruskan. Betul nggak sih? Jadi rutinlah memberi untuk anak yatim. Biarkanlah mereka dengan keikhlasan mendoakan. Tanpa diminta. Tanpa diminta. Jangan ngambil ke rumah, kasih makan, kasih amplop. Pegang. Terakhirnya nanti minta doa. Yang sering itu juga gitu ya. Yang sering udah ngasih berapa, doanya mintanya banyak banget. Sama punyeng itu anak yatim. Iya itu nggak boleh ya. Silahkan belajar, kita sendiri sebagai seorang muslim belajar. Ayo, yang namanya ikhlas lillahi ta'ala itu nggak ada hitungannya di dunia. Itu kunci sebenarnya. Yang sudah pernah melakukan seperti itu ya
Ya berubahlah. Berubah. Iya, berubahlah. Ayo Dan kembali lagi proses. pada kita. Tenang, kita proses bersama. ya. Iya. Oke, saya niatkan karena Allah untuk memanggil salah satu